Halo teman-teman, selamat datang di Enggal Ban YouTube channel. Di video kali ini kita akan membuat konten review jujur nih teman-teman. Dari depan admin ada dua orang, yaitu dua tersangka, Mas. Dua tersangka. Satu yang teman-teman tahu nih, seperti biasa ketemu sama admin kan di video-video sebelumnya. Ada Mas Faisal, yaitu sang expert Enggal Ban, dan Mas Ares, sang teknisi Enggal Ban. Yang mana dua orang ini telah memasang ban pada motornya dengan ban Kenda, teman-teman. Terus yang dipakai Amin kaosnya ini Kenda, Pride Kenda. Dan di video kali ini kita akan review jujur teman-teman dari pengalaman Mas Faisal dan Mas Aris setelah mengelibat dengan ban Kenda di motor mereka masing-masing. Oke, jadi sebelum kita masuk ke review mereka, jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe dulu ya, dan like videonya kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan share ke teman-teman yang lain supaya tahu nih Enggal Ban bikin konten tentang review jujur tentang Kenda, supaya teman-teman ketika membeli ban Kenda bisa jadi referensi nih, oh ternyata ban Kenda seperti ini ya. Nah, tanpa basa-basi, yuk kita langsung menuju ke Mas Haris dan Mas Faisal. Halo Mas Haris, Mas Faisal, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Mas Alif sendiri gimana? Alhamdulillah sehat selalu Mas, karena demi konten Enggal Ban harus selalu sehat. Oke, mau dimulai dari siapa dulu nih? Monggo. Oke, dari Mas Aris dulu, teknisi Enggal Ban BSB teman-teman, dengan motor Mio J ya Mas? Iya, Mio J ya. Yang teman-teman tahu nih, video kemarin sempat diganti ban dengan ban Kenda Mas? K280 ya teman-teman. K280. Ini ulasan reviewnya setelah pakai sendiri. Oke, dan itu ban dual purpose ya Mas? Dual purpose. Dual purpose. Oke, dengarkan teman-teman. Gimana Mas Aris? Nah, ini setelah pakai Kenda K280 ya teman-teman. Kekurangan ya, ini kekurangan dulu kan. Oke, kita ngomong kekurangan dulu nih. Ini kekurangannya dulu baru ya, kelebihan. biar baiknya dulu baru ya. enaknya gitu. Jadi untuk kekurangannya K280 ya, jadi teman-teman dia dual purpose. Tapi buat aku yang pakai ya, itu dual purpose-nya jadi perbandingannya malah 60-nya ke off-road, 40-nya ke yang untuk jalan rata. Nah, karena apa? Nah, setelah pemakaian kurang lebih kemarin nyoba itu 2 minggu teman-teman. Jadi kemarin aku nyoba pakai itu 2 mingguan. Kurang lebihnya. Untuk jalanan yang aspal, jalan lurus, yang mulus gitu ya? Yang mulus, itu dia handlingnya agak kurang enak. Kurang grip gitu ya? Kurang nge-grip. Oke. Terus kalau kecepatan agak tinggi, dia kayak bunyi. Jadi kayak oh gitu. Nah, oke. ada kekurangan seperti itu. Nah, ada lagi kekurangannya teman-teman ketika posisi belok. Posisi Nah, belok. Oke. Dengan pattern ban seperti itu, jadi belok biarpun kita nggak cornering, jadi kita tidak bisa melakukan belokan tajam dengan smooth ya Mas Alif ya. Jadi beloknya kita harus ngerem dulu agak pelan. Ternyata nah, karena sejauh ini yang tak rasain, kalau mau nyoba belokan agak kita sedikit tajam dengan agak sedikit kenceng ya kecepatannya ya, nggak kenceng-kenceng banget sih. Itu kayak ban agak kayak lari gitu yang depan. Jadi agak kayak lari ke kurang bisa ngikutin. Nah, ini sejauh yang tak rasain, mungkin karena patternnya seperti itu. Larinya keluar ke dalam Mas, misalkan belok ke kiri Ya. nah belok ke kiri kan otomatis nurunin kecepatan, larinya itu keluar apa ke dalam? Nah, ini yang tak rasain ya, yang tak rasain itu dia larinya itu keluar. Oh, agak keluar. Jadi kan kayak agak sinkron ya. Itu sejauh yang tak rasain. Tapi memang kalau untuk handlingnya, kalau untuk jalan pelan memang lumayan ya. Untuk beloknya memang harus pelan ternyata kalau dengan pattern seperti itu, sesuai yang tak rasain ya. Oke, ini kekurangannya ya? Kekurangannya. Kelebihannya nih Mas sekarang. Pasti di antara kekurangan pasti ada kelebihan. Jadi untuk kelebihannya, ketika kita di jalan paving tidak rata atau bertanah ya, berpasir, itu handlingnya enak sekali. Enak sekali ya? Enak sekali. Jadi karena dia punya apa ya, gigitan yang jadi karena patternnya seperti itu ya, makanya tak bilang tadi dia untuk lebih cenderung ke off-roadnya, lebih cenderung ke off-roadnya dengan pattern seperti itu. Jadi untuk melibas medan yang kayak tanjakan-tanjakan yang dia tidak rata, atau misalkan betoncor buat betoncor masih enak ini. Jadi teman-teman untuk jalan betoncor enak. Jadi untuk off-roadnya, jadi misalkan wilayahnya teman-teman yang masih kayak pedesaan, bukan berarti pedesaan jalannya tidak rata ya, tapi ada jalannya jelek, ada jalan bagus, masih yang kurang bagus, untuk masih agak bertanah, atau misalkan ada batu-batuan gitu, berbatuan, itu enak sekali, cocok kalau dipakai. sedikit berlumpur belum nyoba ini. Belum nyoba. Tapi kemungkinan dengan desain pattern seperti itu, logikanya harusnya berlumpur enak, masih tetap gigi juga. Oke. Jadi gitu teman-teman, review dari Mas Aris tentang ban Kenda yang dual purpose yang kemarin di video
apa ini? Itu video apa kemarin ya? Racing Oh. ban. New Mekaban. Oh iya, Video New Mekaban. Jadi bagi teman-teman nih yang seandainya sudah ada keinginan untuk membeli ban Kenda yang dual purpose seperti itu, bisa jadi pandangan untuk teman-teman nih ketika udah kepasang bannya, oh ternyata udah ada review nih dari Mas Aris yang ternyata emang jalannya nggak semua bisa kelibas. Jadi emang harus di jalan yang nggak rata ya Mas, karena di jalan Lebih aspal, enaknya, karena jalan aspal dia kurang enak karena kurang grip dikarenakan patternnya yang dia lebih ke cenderung ke dual purpose-nya daripada ke yang jalan dual purpose-nya yang lebih untuk jalan mulus. Jadi gitu teman-teman tuh yang ban dual purpose. Oke, sekarang kita beralih ke Mas Faisal nih. Oke. Mas Faisal menggunakan motor apa Mas? Yamaha Mio Smile. Oh, Mio Smile ya. Oke. Yamaha Mio Smile. Tadinya sedikit info aja, saya dulu Michelin. Oh, dulu Penggemar Michelin ya, Mas. penggemar ya. Oke. Yang Michelin dia sering-seringnya pakainya Michelin City Grip Pro. Oh, Karena agak kan tinggi saya ya levelnya ya. Karena traffic saya kan urban ya, daerah kota terus. Juga kadang-kadang yang libas jalan kering, jalan basah, panas, hujan. Nah, ini kan karena untuk keperluan konten dan saya juga penasaran. Saya pakai Kenda seri K677F untuk depan dengan ukuran 80/80/14. Nah, belakangnya Kenda K677 90/80/14. Oke. Untuk reviewnya Mas Alip yang positif dulu. Oh, saya iya, balik iya. ya. Kita dibalik ya, kita kelebihannya dulu nih. Kelebihan grip dapat. Oke, grip dapat Nah. di jalan mulus ya. Mau dapat. Oke. Berpasir ya karena memang patternnya itu pattern urban. Jadi berpasir pun kalau pasirnya sedikit nggak ada masalah, tapi kalau pasirnya kerikil-kerikil kayak gravel gitu ya harus hati-hati. Oke. Pastinya ya, karena dari groove-nya sendiri, patternnya sendiri kan memang pattern untuk jalanan mulus. Oke. Nah, untuk hujan dengan sedikit air masih oke. Masih oke. Untuk Karena kompon buangan airnya agak banyak ya kalau yang untuk urban kompon ya. sendiri pun saya pakai cornering seperti Mas Aris bilang, tekuk langsung sebelum preset nggak ada masalah. Untuk ketika saya cornering pakai model kayak cornering pasar senggol atau MotoGP yang badan ikut miring, nggak ada masalah, aman Semua. Nah, sekarang minusnya nih. jadi kemarin minusnya itu ketika hujan lebat, genangan airnya cukup lumayan, turunan Mas Alif, saya ngerem lari. Oh, agak lari agak lari ya, kurang grip ya. Jadi seperti itu. Kalau dikomparasi sama Michelin yang dulu yang City Grip Pro, dia pasti kan nggak mungkin langsung cek gitu ya karena memang basah ya, buang air juga. Tapi City Grip Pro lebih bener-bener bisa nyengkrem. Lebih pendek jarak pengeremannya ya? Iya, lebih pendek. Lebih pendek ya. Nah, si K677 ini masih ada jarak untuk bener-bener berhenti gitu loh. Oh gitu. Seperti itu. Oke, mantap. Jadi ya memang karena kalau dikomparasi memang bentuk groove-nya memang beda. City Grip kan lebih rapet. Ada buangan airnya juga. Kalau K677 ini dia rapet, cuman buangan ke shoulder-nya itu lebih sedikit. Mungkin seperti itu. Jadi minusnya ketika genangan air agak lumayan tinggi, ya kira-kira 1 sentian itu. Karena kan waktu itu jalan hujan deras, pulang terabas pulang, agak turunan, air turun tuh. Nah, saya rem agak lari. Ya, kaget juga tapi masih bisa ke handle sih. Masih ke handle tapi meskipun ada perasaan, waduh kok nggak ngerem gitu ya, turun terus ya. Mungkin kalau posisi datar pun juga teman-teman yang pakai Kenda seri itu juga harus ngitung timing pengereman. Oke. Itu aja. Itu teman-teman review dari Mas Faisal menggunakan ban Kenda yang dengan desain pattern urban nih. Nanti bisa dilihat aja di videonya bannya Mas Faisal seperti apa. Dan gitu teman-teman, bagi teman-teman yang juga ada keinginan untuk mengganti ban yang seperti Mas Faisal pakai di ban Kenda yang dengan desain pattern semi urban, urban Mas semi urban ya dengan desain urban tuh bisa mendengarkan dulu nih review dari Mas Faisal seperti apa supaya teman-teman ada pandangan ketika membeli dan memasang ke ban teman-teman. Jadi biar nggak kecewa di awal, ada alangkah baiknya menonton video dari Enggal Ban dulu teman-teman. Nah, kan ini kan kita udah review nih Mas, review dan pengalaman setelah memakai ban Kenda nih. Ini kan jujur admin kan pride Kenda nih, pakai kelas Kenda. Ada nggak sih saran-saran buat ban Kenda nih? Mungkin dari Mas Aris dulu nih. Setelah memakai ban Kenda yang Mas Aris pakai aja. Mungkin dibanyakin aja untuk apa ya? Itemnya ya untuk keluarin seri terbaru lagi apa gitu yang lebih soft komponnya yang benar-benar lebih soft lagi gitu. Atau mungkin minta diubah desain yang dual purpose-nya bisa lebih
lebih dual purpose, kepake di jalan mulus enak, jalan rata nggak rata juga enak nggak? Bisa gitu. Jadi mungkin kayak untuk dual purpose-nya yang K280 sih, kalau bisa untuk yang bisa lebih lengket lagi, lebih ngegrip lagi kalau bisa untuk di jalannya, apalagi untuk biarpun di jalan aspal itu masih tetap enak dipakainya, balancingnya masih tetap enak sih. Oke. Kalau bisa sih maksudnya itu. Jadi soalnya sejauh yang tak rasain memang agak kurang balance kalau di jalan ya. Oke. Jalan rata. Ya semoga saja pihak Genda melihat video ini ya teman-teman. Karena kemarin admin juga udah sempat mampir ke pabriknya Genda, emang bagus sih sebenarnya. Cuman ya namanya apa? Barang pabrik ya Mas. Ada yang bagus, ada yang enggak. Ya malum lah. Kalau dari Mas Faisal nih? Kalau dari saya ya kurang lebihnya mirip sama Mas Aris ya Mas Aris ya. Untuk seri komposisi kompon saya bilang Genda udah bagus. Cuman mungkin ada harus dikembangin lagi itu untuk desain patternnya. Desain patternnya ya, gimana nih? Ya itu tadi kayak maksudnya Mas Aris kan dual purpose. Tapi lebih cenderung ke off-roadnya. Mungkin kalau boleh saran sedikit dirubah desain untuk yang K280 biar lebih ke bener-bener dual purpose. Jadi lebih imbang ya, sama jalan bener-bener balance itu. Sama juga yang punya saya kan juga sama. Ini saya review, saya nilai sendiri kan sebenarnya kompon bagus, cuman ketika jalan genangan air itu kan air kayaknya belum maksimal keluar gitu. Jadi mungkin lebih ke concern ke desainnya aja. Untuk kompon saya nggak ada masalah. Oke, mantap. Jadi buat tim R&D Ban Genda nih bisa jadi masukan nih. Oke? Bisa mungkin jadi bahan pertimbangan untuk kedepannya kita mau membuat ban seperti apa, pengganti dari ban yang mungkin yang dirasakan oleh para pengguna di luar ada minusnya gitu kan. Yang namanya perusahaan pinginnya kan plusnya banyak daripada minusnya ya Mas. Ini pendapat aja. Iya, ini kan kita rasain. Iya, ini kan pendapat realnya. Betul, ya. Berkembang. Nanti jadi besar, bagus. Iya. Bisa setara dengan Michelin atau Pirelli kan harapannya seperti itu semua setiap brand pasti punya harapan seperti itu. Soalnya admin sendiri juga udah lihat track recordnya Ban Genda seperti apa dari 0 sampai sekarang kayak gimana, itu emang bagus. Tinggal ya beradaptasi dengan apa yang dirasakan oleh konsumen, didengarkan dan diimplementasi ke ban yang berikutnya akan dibuat. Jadi gimana teman-teman, setelah nonton video ini mungkin jadi bahan pertimbangan teman-teman lebih banyak, dan ketika membeli ban Genda tidak kecewa di akhir, lebih yakin membeli ban Genda. Dan admin juga kadang menyarankan untuk mengganti ban Genda aja dengan pertimbangan sesuai apa yang dikatakan oleh Mas Faisal dan Mas Aris ketika mereview ban yang mereka pilih untuk ban Gendanya. Jadi gitu aja teman-teman untuk video review jujur kali ini. Apabila ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya, atau mungkin teman-teman yang udah pakai ban Genda sama seperti punya Mas Aris atau Mas Faisal bisa komen nih, wah Min, aku nggak ngerasain yang kayak gitu nih, aku lebih enak aja pakai kayak gitu. Ditulis aja di kolom komentar teman-teman, mungkin bisa didengarkan oleh pihak Genda juga. Jadi gitu aja, sekian dari admin, kemudian dari teknisi enggal ban dan expert enggal ban. Sebelum admin tutup, seperti biasa teman-teman klik tombol subscribe dulu ya, kami butuh bantuan dari teman-teman, karena dengan banyaknya subscriber dari teman-teman semua, enggal ban bisa lebih gede lagi, bisa semangat lagi untuk bikin konten kedepannya yang lebih fresh dan lebih menghibur teman-teman di luar sana dan bermanfaat karena enggal ban mengutamakan manfaat ya Mas, ketimbang kita bikin sensasi. Karena sensasi hanya punya gosip teman-teman, bukan punya enggal ban. Jadi gitu aja, admin pamit, expert pamit, teknisi juga pamit ya Mas, kita tuh bareng-bareng ya. Enggal ban, ora enggal, ora medal. Lumayan.